Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Apriani, semester 4 dengan NIM 860055486. Di sini saya akan menyampaikan pembelajaran interaktif tentang sistem pernapasan manusia. Dimulai dari kompetensi dasar. Menganalisis sistem pernafasan pada manusia dan memahami gangguan pada sistem pernapasan, menyajikan karya tentang upaya menjaga kesehatan sistem pernapasan. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian bernapas. 2. Peserta didik dapat menganalisis struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. 3. Peserta didik dapat menjelaskan mekanisme pernapasan manusia. Selanjutnya kita masuk ke materi. Materi yang pertama yaitu bernapas. Manusia sebagai makhluk hidup perlu oksigen atau O2 untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen atau O2 tidak tersedia dalam tubuh manusia. Kita mendapatkan oksigen atau O2 dari lingkungan sekitar. Bernapas artinya kegiatan menghirup oksigen atau O2 dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air H2O melalui alat pernapasan. Kita lanjut ke materi yang kedua yaitu organ pernapasan manusia. Ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Hidung adalah tempat rambut halus dan selaput lendir. Rambut halus berfungsi untuk menyaring udara yang masuk seperti debu, virus, kuman, dan benda lainnya. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelemahan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh manusia. Faring dan laring. Faring merupakan wilayah persimpangan antara saluran pencernaan atau makanan di bagian depan dan saluran pernapasan atau udara di bagian belakang. Faring berfungsi meneruskan udara menuju laring. Laring terletak di bagian bawah faring. Di dalam laring terdapat epiglotis atau katup tulang rawan yang berfungsi sebagai daun pintu otomatis. Saat kita menelan makanan, epiglotis menutup saluran pernapasan agar makanan tidak masuk ke paru-paru atau tersedak. Saat kita bernapas, katup ini akan terbuka. Pita suara itu bergetar saat dilewati udara, menghasilkan suara yang kita gunakan untuk berbicara. Trakea berbentuk pita yang tersusun dari cincin-cincin tulang rawan berbentuk huruf C. Fungsi utamanya menjaga agar saluran pernapasan tetap kaku dan selalu terbuka. Dinding dalam trakea dilapisi oleh selaput lendir dan silia atau rambut getar. Silia ini bergerak menyapu ke atas untuk mendorong keluar debu, kuman, atau benda asing yang lolos dari hidung agar kita membuangnya melalui batuk atau bersin. Selanjutnya ada bronkus dan bronkeolus. Trakea bercabang menjadi dua saluran yaitu bronkus kanan menuju paru-paru kanan dan bronkus kiri menuju paru-paru kiri. Struktur bronkus mirip dengan trakea, hanya saja diameternya lebih kecil. Bronkeolus adalah cabang-cabang yang lebih kecil dari bronkus. Ibarat pohon, jika trakea adalah batang utama dan bronkus adalah dahan besar, maka bronkeolus adalah ranting-ranting kecilnya. Bronkeolus berfungsi menyalurkan udara langsung dari kantong-kantong udara alveolus. Alveolus adalah ujung dari saluran pernapasan yang berbentuk gelembung-gelembung kecil mirip segelombolan buah anggur. Alveolus diselimuti oleh pembuluh darah kapiler yang sangat tipis. Fungsi krusialnya adalah tempat terjadinya difusi atau pertukaran gas antara oksigen SO2S dari udara luar dengan karbon dioksida SCO2S dari dalam darah. Selanjutnya kita lanjut ke materi ketiga yaitu mekanisme pernapasan pada manusia. Berdasarkan organ yang mengontrol aliran udara, pernapasan manusia dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, pernapasan dada. Pengambilan udara terjadi saat otot anak tulang rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot antar tulang rusuk relaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil.
Yang kedua, pernapasan perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksi menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Pernahkah Anda bertanya kemana perginya napas yang baru saja Anda hirup? Perjalanan udara ini adalah proses biologis yang sangat luar biasa. Udara masuk melalui hidung, disaring oleh rambut halus dan dihangatkan agar sesuai dengan suhu tubuh sebelum melanjutkan perjalanan menuju paru-paru. Melewati trakea yang kokoh, udara mengalir deras. Saluran ini bercabang menjadi bronkus, mengarahkan oksigen ke sisi kanan dan kiri organ vital. Di dalam paru-paru, saluran terus mengecil hingga mencapai alveoli. Disinilah keajaiban terjadi, tempat pertukaran gas yang menopang kehidupan kita. Alveoli dikelilingi pembuluh darah kapiler yang sangat tipis. Oksigen menyeberang masuk ke darah, sementara karbon dioksida dibuang keluar dari tubuh kita. Di bawah paru-paru, otot diafragma bekerja tanpa henti. Ia berkontraksi untuk menarik udara masuk dan berelaksasi untuk mendorong napas keluar. Seluruh jaringan tubuh kini menerima pasokan oksigen segar. Tanpa sistem pernapasan yang efisien, organ tubuh lainnya tidak akan bisa berfungsi. Menjaga kesehatan paru-paru adalah investasi masa depan yang berharga. Ikuti akun ini untuk wawasan anatomi medis mendalam dan tips kesehatan lainnya. Kesimpulannya adalah, alur udara atau pernapasan manusia mengalir secara berurutan, mulai dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Fungsi utamanya, inti dari pernapasan adalah mengambil oksigen atau O2 untuk menghasilkan energi tubuh dan membuang karbon dioksida atau CO2 serta uap air di bagian alveolus, tempat pertukaran gas. Cara kerjanya, manusia bernapas menggunakan dua mekanisme, yaitu pernapasan dada menggunakan otot antar tulang rusuk dan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Kesehatan pernapasan sangat rentan terhadap polusi dan asap rokok yang bisa memicu penyakit seperti asma, bronkitis, TBC, pneumonia, sehingga kesehatan harus dijaga dengan gaya hidup berisi. Terima kasih.